Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 26 Januari 2022. Dan pada pagi hari ini akan mengisi religi pagi bersama Ustadz Nasuha SAG MESY. Dan kita hari ini akan mengkaji tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i bagian kedua. Baik, kita langsung sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i bagian kedua ya. Oke, pendengar RRI Cirebon nanti bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha. Silakan ya melalui telepon di 0231849329. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui SMS ataupun juga WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda kirimkan melalui 081324951935. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube channel RRI Cirebon ya. Karena selain kita pagi hari ini tentunya disiarkan melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i bagian kedua. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan kudrat dan iradatnya alhamdulillah kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi melalui religi pagi siaran RRI. Mudah-mudahan dengan melalui religi pagi kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Religi Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, saya akan menyampaikan tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i bagian kedua. Kenapa yang disebut sebagai bagian kedua? Karena sesuai dengan di buku saya. Silakan yang memiliki buku ini atau yang belum memiliki buku ini silakan japri nanti. Untuk pagi hari ini tepatnya di halaman 29. Bahwa ada seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ayah kandungnya, kemudian ibu kandungnya, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki, serta 2 saudara perempuan sekandung. Dalam pernikahan 30 tahun, ia memiliki harta bersama berupa rumah mewah beserta alat perabotnya, mobil Honda CR-V, kemudian punya motor Vixen, bangunan
warung kelontong sebagai dia pengusahanya, dan kaitannya dengan ada sawah seluas 500 meter dan punya dana tabungan di bank. Sebelum meninggal dunia masuk ke rumah sakit karena sakit komplikasi selama 35 hari dengan menghabiskan biaya 125 juta, biaya mengurus jenazah, tahlilan dan seterusnya habis 15 juta, memiliki hutang di bank sebesar 45 juta. Walaupun dia punya tabungan di bank karena dia sebagai pengusaha, biasanya punya hutang juga gitu loh. Dan dari aset-aset selama menikah kurang lebih 30 tahun antara suami istri ini, ada rumah mewah. Rumah ini harus ditaksir, tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Dan tinggal jangan nunggu sudah laku, jangan. Karena ini pembagian waris adalah asetnya dihargai bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Sesuai dengan kesepakatan keluarga setelah meninggalnya suami, kemudian rumah itu ditaksir senilai 750 juta. Mobil CR-V atau Honda judul itu ada nilainya 250 juta. Motor Vixen 18 juta. Bangunan warung kelontong beserta barang-barangnya adalah 150 juta. Kemudian selanjutnya tanah sawah seluas 500 meter 75 juta. Dana tabungan di bank 250 juta. Jumlah total harta bersama, harta didapat setelah menikah, sebelumnya tidak punya karena tidak sudah menikah, an-nikahu miftahu rizki, dengan kemudahan-kemudahannya dia nilainya 1.493 juta. Dari aset itu kemudian dikurangi dari kewajiban-kewajiban mayit saat waktu meninggalnya sampai menjelang mau membagi harta waris. Di antaranya biaya di rumah sakit menghabiskan 125 juta, membayar hutang di bank sebagai usaha modalnya 45 juta, kemudian ngurus jenazah sebesar 15 juta. Jumlah total kewajiban sebelum dibagi waris adalah 185 juta. Sehingga 1.493 juta harta bersama itu dikurangi dari kewajiban mayit adalah 185 juta, jumlah sisanya adalah 1.308 juta rupiah. Harta ini merupakan harta bersama, harta didapat setelah menikah, susah senang bersama antara suami istri. Maka kata Allah dalam surat An-Nisa 32, harta bersama ini harus dibagi dua dulu. Sesuai dengan firman Allah, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagian seorang laki atau suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan, dan bagian seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Di situ ada kata kasab, susah senang bersama selama menikah. Maka ketika meninggal salah satunya, maka sebelum dibagi harus dibagi dua dulu. Istri yang ditinggal oleh suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan. Jumlah 1.308 juta itu dibagi dua antara suami istri. Ini pun sesuai dengan pasal 96 kompilasi hukum Islam ayat 1 yang berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Jadi 1.308 juta itu dibagi dua. Suami mendapat 654 juta, istri pun sama mendapat 654 juta. Nah, yang meninggal ini adalah suami, maka yang dibagi hanya miliknya suami saja, yakni sebesar 654 juta. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, ayah kandungnya suami, ibu kandungnya suami, dan 2 saudara perempuan sekandung. Bagian untuk istri adalah 1/8 karena suami menikah dengan istri punya anak 3. Kemudian 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, asobah bil khair, sisa. Kemudian ayah kandungnya 1/6, ibu kandungnya 1/6, sedangkan 2 saudara perempuan sekandung
mahjub ataupun terhalang oleh siapa? Oleh anak laki-laki dan juga oleh ayah kandungnya. Maka ada angka 1/8, ada angka 1/6, maka diambil KPT, artinya kelipatan persekutuan kecil. Angka yang habis dibagi angka 1/8 dibagi 1/8, 1/6 adalah angka 24. Angka 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 1 berarti 4. 24 bagi 6 untuk ibu sama dengan 4 kali 1 berarti 4. Jumlah sementara 3 tambah 4 tambah 4 berarti sama dengan 13. Maka mohon maaf, sama dengan, ya ulangi, 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 11, maaf, sama dengan 11. Berarti menuju angka 24 sisanya adalah 13. 13-nya adalah untuk 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sebagai asobah bil ghair atau sisa setelah diambil untuk furudul muqaddarah. Jadi istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. Asobah bil ghair yang tadinya tidak ada angka sekarang sudah ada angka, sisanya 13/24. Kemudian ayah yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. Ibu kandung yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. Dari aset milik suami yang meninggal dunia sebesar 654 juta dibagi 24 dikali 3. Istri mendapat 81.750.000 rupiah. Untuk ketiga anaknya, yakni 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki asobah tadi, mendapat 354.250.000 rupiah. Untuk ayah kandungnya suami mendapat 109 juta dan ibu kandungnya suami mendapat 109 juta. Jumlah totalnya insya Allah sama sebesar 654 juta rupiah. Sehingga di sini istri yang ditinggal oleh suami punya hak 2. Hak pertama separuh harta dari keseluruhan harta bersama, yakni dari 1.308 juta sama dengan 654 juta plus mendapat harta waris dari suaminya 1/8-nya adalah 81.750. Jumlah untuk istri totalnya adalah 735.750.000 rupiah. Sedangkan untuk ketiga anaknya di situ ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Berlaku prinsip utama yakni 2/1. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, atau istilah Jawanya adalah sepikul segendong. Dari jumlah total 13/24 dari 654 juta adalah jumlahnya 354.250.000 rupiah dibagi 4 dikali 1. Dari mana angka 4? Karena anak laki-laki kan 1 sama dengan 2 mendapatkannya. Anak perempuan 2 masing-masing 1, berarti kan 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti anak perempuan mendapat 1/4, anak perempuan yang kedua mendapat 1/4, anak laki-laki mendapat 2/4. Dari nilai 354.250.000 rupiah, untuk anak perempuan mendapat 88.562.500 rupiah. Anak perempuan juga sama 1/4-nya. Sedangkan anak laki-lakinya tinggal dikalikan 2 saja, sama dengan 177.125.000 rupiah. Jumlah total sama insya Allah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di masyarakat, mohon maaf, ini banyak menghitung dengan cara yang salah. Cara yang salah itu di mana? Yakni harta bersama didapat setelah menikah langsung diwaris. Tidak dibagi 2 dulu antara suami istri. Kalau terjadi demikian kasihan, istri lebih sedikit atau ibunya anak-anak lebih sedikit daripada anak-anak. Sementara yang tahu capek siapa? Yakni ibu kandungnya ataupun istrinya dari suami yang meninggal dunia. Yakni kalau langsung dibagi waris, maka dapat sedikit si suami istri itu. Jumlah total aset bersama setelah dikurangi kewajiban-kewajiban mayit sebesar
1.308 juta rupiah langsung diwaris. Maka istri dapat 1/8 dari 1 miliarnya adalah 163.500.000 rupiah. Sedangkan anak-anaknya yang tidak tahu menahu itu dapat besar karena mendapat asobah, yakni 13/24-nya. Dari 1.308 juta itu adalah mendapat 708.500.000 rupiah. Tuh bandingkan itu. Istri atau ibunya anak-anak mendapat 163 juta sekian, sedangkan anak-anak mendapat 708 juta. Apakah ini adil? Apakah ini benar? Nah, ini di masyarakat hampir demikian, langsung diwaris. Nah, ibu kandungnya atau ibunya anak-anak dapat sedikit. Atau sebaliknya ketika meninggal suami, ayah anak-anak dapat sedikit gitu loh, daripada anak-anaknya. Ini yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sampaikan. Dan ini sesuai dengan surat An-Nisa juga, yakni tadi surat An-Nisa 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Karena sebabnya apa? Ketika saya menyampaikan materi ini baik di diskusi maupun di dialog interaktif ataupun yang lain, ini enggak ada dalilnya ini. Gunung ini tidak ada dalilnya, ini sudah kebiasaan masyarakat Jawa. Bukan. Ini adalah nyata. Surat An-Nisa ayat 32 itu menyatakan demikian. Bagian anak laki-laki, bagian suami dapat separuh, bagian istri dapat separuh. Dan ini sesuai dengan kompilasi Islam pasal 96 yang tadi ini. Mudah-mudahan melalui Religi Pagi ini semua mendapatkan pemahaman dan memberikan pencerahan kepada masyarakat, termasuk para ulama, para kiai, para ajengan, sehingga tidak salah dalam membagi waris. Terima kasih. Silakan Mas dilanjutkan. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar di pagi hari ini dalam Religi Pagi tentang ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i bagian kedua. Ya, kini saatnya Anda dapat berinteraktif. Silakan Anda bisa bergabung ke 023184932259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Dan jangan lupa pendengar, pagi hari ini juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda bisa layangkan pertanyaannya. Baik Pak Kiai, mengenai Pak Ustadz, ilustrasi pembagian harta waris secara syar'i. Terkadang memang masih banyak masyarakat yang masih belum memahami ya Ustadz ya, tentang pembagian harta waris secara syar'i ini. Dan kalau kita lihat ini memang banyak kejadian-kejadian yang memang untuk pembagian harta waris ini masih dalam istilahnya, misalkan salah satunya contoh, misalkan di salah satu keluarga, mereka ini karena melihat keluarganya jadi selalu legowo lah, begitulah Ustadz. Kadang sudahlah, nanti lagi saja. Nah, pernah juga saya melihat juga Ustadz, ada salah satu keluarga yang ternyata mereka ini ada orang tuanya sudah meninggal semua Ustadz. Kemudian mempunyai anak 4 anak, laki-laki 2, perempuan 2. Yang 2 sudah menikah, sudah berumah tangga, kemudian sudah mempunyai penghasilan yang cukup lah. Nah, tetapi sampai sekarang mereka ini belum berani untuk membagi waris Ustadz, karena mereka ini melihat adiknya yang 2 ini Ustadz. Nah, adik yang 2 ini kan masih menempati rumah warisan lah, seperti itu Ustaz. Nah, jadi terkadang mereka agak bingung. Malah terkadang kakaknya, ya sudahlah, kasihan, adiknya kan belum menikah semua nih Ustaz, dua-duanya. Masih ada 2 lagi sih Ustaz yang belum menikah. Nah, ini bagaimana kalau menurut lebih baiknya Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain. Nunggu pertanyaan belum ada ya.
Sambil kita menantikan pendengar ya akan Jadi bergabung. emang namanya pembagian waris itu tidak ada masalah segera untuk dibagi. Sebabnya apa? Ada dua misi dalam buku saya ini. Pertama, untuk menyelamatkan orang tua yang banyak jasanya supaya tenang dalam barzah. Kalau tidak segera diwaris, itu kasihan orang tua, bengok-bengok, nangis-nangis, segerakan asetnya segera dibagi. Cuma kadang kita tidak mendengarkannya. Tapi testimoninya adalah anak-anak sebagai ahli waris kadang-kadang sering mimpi. Itu nyata kebanyakan demikian. Oh jadi ini Sebentar dulu, saya sampaikan dulu ini. Yang kedua, misi yang kedua ini saya sampaikan, ini segera akan dibagi waris supaya jelas aset-asetnya untuk anak-anaknya. Walaupun anak itu ada yang mapan, tetap harus segera dibagi. Walaupun seandainya dia mapan, dia terima dulu aset haknya, kemudian diberikan kepada adiknya yang belum mapan. Itu lebih bagus demikian. Sebabnya apa? Orang yang mapan pun 2-3 hari setahun, 1 tahun berikutnya belum tentu dia mapan juga. Kadang-kadang nanti kolaps seterusnya kan gitu loh. Ini adalah aset Allah ataupun Allah, apa namanya harta kan milik Allah sebetulnya. Kita yang sekedar titipan gitu loh. Jangan sampai menjadi bom waktu. Namanya anak walaupun sukses sekarang belum tentu sebulan atau 1 tahun ke depan akan tetap sukses itulah. Sementara anak-anak pun yang ada di tempat itu jangan melihat dia tidak punya uang, jangan melihat tidak punya tempat tinggal. Namanya warisan itu tidak mesti dijual, tetapi asetnya itu langsung dibagi. Porsinya anak yang sudah mapan berapa, porsinya anak yang belum mapan berapa. Dinilaikan rupiah kemudian dibagi. Supaya apa? Misi yang utama adalah supaya orang tua di alam barzah tenang itu. Utama itu. Nah, yang kedua, supaya hak-hak dari anak-anaknya jelas sekali walaupun itu tidak langsung dinilaikan langsung dinikmati bagi yang punya rumah ataupun tidak menempati rumah itu. Khawatir nanti ke depan dan seterusnya kan siapa yang meninggal dunia berikutnya kan gitu. Namanya orang hidup kan tidak tahu jodoh, pati, rezeki, pati kan tidak ada yang tahu gitu loh. Nah ini sudah jelas. Ibarat sholat itu sudah masuk waktu lah ibaratnya gitu loh. Dalam pembagian waris sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun syaratnya adalah yang pertama ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, dan ada harta waris. Dan kadang-kadang masyarakat pun mengatakan apa yang dibagi cuma hanya rumah doang kok. Justru rumah inilah yang segera dibagi. Tidak ada masalah peninggalan milik orang tua segerakan untuk dibagi. Jangan menjadi bom waktu. Bom waktu artinya udahlah nanti ajalah kasihanlah, nanti ajalah kasihanlah. Khawatir nanti anak-anak, namanya anak 4 tadi, mohon maaf, ini tidak semua sama karakternya. Ya kan? Khawatir anak yang menempati itu dengan tidak sepengetahuan anak-anak yang lainnya, sertifikatnya ini digadekan. Khawatirnya gitu loh, khawatirnya harus kita jaga-jaga kekhawatiran ini. Kemudian digadekan, kemudian untuk modal usaha, akhirnya usahanya bangkrut, gimana rumahnya berikutnya? Akan diapain? Disita. Nah, jadi ketika ada orang meninggal segera untuk dibagi. Jangan nunggu nanti. Walaupun kita menyadari ada 2 anak yang belum mapan, tetap dibagi. Supaya jelas asetnya di saat ada hal-hal yang tidak inginkan, sudah jelas porsinya masing-masing. Mana bagian anak ini, mana bagian anak itu. Karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan nanti dalam pembagian kalau ayah ibunya meninggal dunia, dua-duanya, maka dengan cara 2 kali tahap atau 2 tahapan. Dengan bahasa sistem munasakho. Siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Kalau meninggal suami atau ayahnya anak-anak, maka yang dibagi yang pertama adalah miliknya suaminya atau ayah anak-anak. Berapa porsinya bagian ibu atau istrinya, bagian anak berapa dan seterusnya. Kemudian selesai, kemudian bagian ibunya atau istrinya dari suami tadi, gitu loh. Jadi namanya warisan atau hukum waris itu bukan kolektif kolegial, tapi memiliki masing-masing atau individual. Jadi suami atau ayahnya anak-anak itu punya hukum sendiri. Ibu ataupun ibunya istri dari ibu dari anak-anak ataupun istrinya suami punya hukum tersendiri.
Ini salah kaprahnya juga di masyarakat, langsung satu kali tahap itu tidak boleh. Ada 2 tahap ya. Ada 2 tahap. Karena sebabnya apa? Ada ahli waris yang lain dikhawatirkannya. Contoh, ketika meninggal suami, mungkin ayahnya masih hidup apa enggak kan gitu loh. Jadi ayahnya suami dapat hak. Kalau tidak ada ya nggak dapat sih. Begitupun ketika si istri meninggal dunia, masih ada nggak ayah ibunya istri? Itu dapat hak juga. Gitu. Kadang-kadang tuh tidak melihat mana ayahnya, mana ibunya dari suami istri tersebut. Karena sekecil apapun kalau bukan haknya, kemudian kita ambil atau tamakan, naudzubillah, ini menjadi hal yang negatif nanti, hal yang naif bagi kita yang memakannya. Di situ. Jadi segerakan untuk dibagi ini walaupun tidak ada persoalan. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak pegadaian. Nah, Ustadz tadi Ustadz mengatakan katanya ayahnya ini diberi juga Ustadz ya. Ayahnya suami yang meninggalnya dapat. Nah, itu berapa persen berarti Ustadz? Dapat 1/6 kalau punya anak. Oh gitu. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Surat An-Nisa ayat 11. Nah, kalau dari istri ibunya sama. Ibunya istri dapat hak waris juga. Kalau punya anak dapat 1/6 juga. 1/6 juga. Oke. Jadi ayah ibunya istri, ayah ibunya suami dapat. Kalau masih hidup ya. Oke. Baik, kita kembali lagi Ustadz. Tadi sebelum itu saya ingin menanyakan. Tadi Ustadz menyampaikan katanya orang tua ini akan menyampaikan melalui mimpi. Kalau harta waris tidak dibagi-bagikan, begitu Ustadz ya? Banyak testimoninya ketika warga ataupun pendengar ini langsung ke saya, Japri, itu saya tanyakan, pernah ngimpi gak? Sering katanya, itu sering demikian. Jadi ini hakul yakin ketika aset-aset tidak segera dibagi, itu orang tua yang banyak jasa pada anak. Jadi mendatanginya melalui mimpi ya? Tidak tenang di alam barzah, melalui mimpi. Dan ini jelas surat sesuai dengan hadis Nabi juga. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Arwah itu berhenti di sana, di arwah tadi, sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya sebanyak 1000 kali panggilan. Bisautin hazinin, dengan rintihan dan tangisan. Kenapa sebabnya? Karena kita sadar kita dilahirkan di muka bumi ini dari perut ibu. Apakah bawa emas? Bawa emas. Ada nggak? Nggak ada kan gitu loh. Kemudian dia menata kehidupannya dari kecil, remaja hingga dewasa dan menikah. Yang tadinya tidak punya rumah, hasil dari pernikahannya punya rumah, walaupun mencicil ya, ataupun mengangsur gitu loh. Yang tadinya tidak punya motor, punya motor. Yang tadinya tidak punya mobil, punya mobil. Rumah, motor, mobil, atas nama siapa? Atas nama orang yang bersangkutan. Ya kan? Ketika orang yang bersangkutan meninggal dunia, ini ada hubungan hak adami, gitu loh. Supaya terbebas dari aset-aset yang dia miliki saat hidup itu, segera untuk dibagi. Siapa yang dipanggil? Bisautin hazil al-fatul itu adalah ya ahli, hai istriku kalau meninggal suami. Ya ahli, hai suamiku kalau meninggal si istri. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Wa aqribi, hai orang-orang yang terdekatku, yakni saudara kandung, saudara seayah dan seterusnya. Ya man sakanu buyutana, orang yang menempati rumah pun dipanggil. Wala bisu siabana, orang yang memakai pakaiannya pun dipanggil gitu. Semua dipanggil semua. Apa tujuan harapannya yang meninggal dunia? Adalah waqu tasimu amwalana, segerakan bagikan aset-aset peninggalanku. Sehingga ketika dia sudah meninggal dunia, sudah tidak ada hubungan lagi dengan aset-asetnya. Maka salah satu supaya tidak ada hubungannya dengan asetnya, maka segerakan untuk diwaris. Warisnya jangan asal-asalan, jangan bikin hukum sendiri gitu. Yakni Allah sudah menyampaikan surat An-Nisa ayat 11-12, ada porsinya.
Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat seperdelapan, dan seterusnya. Itu jelas semua. Kenapa dapat setengah? Ada alasannya. Kenapa seperdelapan? Ada alasannya. Insya Allah Al-Quran sangat menuntun kita. Al-Quran sebagai pedoman kita. Kalau sudah Allah mensyariatkan kita menjalankan, insya Allah harta-hartanya akan barokah. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 13, Allah memberikan janji, memberikan reward kepada orang yang menjalankannya. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini reward Allah berikan kepada orang yang menjalankannya. Itulah ketentuan ketetapan Allah, kata Allah itu. Ada yang dapat sepertiga, seperempat, itu ketetapan Allah. Termasuk 2:1 untuk anak laki ada perempuan. Dibagi rata. Ini salah ini. Karena tidak sesuai ketentuan Allah. Kalau sesuai ketentuan Allah, insya Allah yudkhilhu jannah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Surga bermakna di dunianya akan barokah. Walaupun dapat sedikit, insya Allah akan barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Kalau barokah akan bertambah, melipat-lipat apa yang didapatkan nanti itu. Dilalanya ketika untuk modal usaha, usahanya itu sukses gitu loh. Dapat laba, keuntungan yang besar sekali itu loh. Apalagi di akhirat pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan, yudkhilul jannah, masuk surga. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar, kata Allah. Ketika orang itu menjalankan salah satu syariatnya, yakni membagi waris secara syar'i. Begitupun Allah, ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 14, Allah mengancamnya. Allah memberikan punishment kepada orang yang tidak taat. Sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Yang demikian itu mendapat walahu adzabum muhin. Jelas sekali itu. Barang siapa yang tidak taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yudkhilhu naron, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka di akhir di dunia adalah tidak barokah. Berapapun yang didapat ketika pembagian waris tidak secara syar'i, dilalaknya itu cepat habis. Ketika jika modal usaha bangkrut, kebanyakan investasinya ikut investasi bodong. Dan kadang-kadang juga ketika aset yang didapat setelah meninggalnya orang tua kemudian tidak secara syar'i, dilalanya orang ahli warisnya mengambil sebanyak-banyaknya, dilalanya sakit. Dan ketika sakit, berobat di rumah sakit ataupun di dokter tidak sembuh-sembuh. Aset-asetnya tidak barokah, habis semuanya. Dan jangan terjadi pada diri kita dan keluarga kita, maka tidak ada masalah, segerakan dibagi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik. Ya. Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul Ciwaringin. Saat bapaknya meninggal, harta waris tidak dibagi sampai ibunya juga meninggal 2 tahun setelah bapaknya. Punya anak 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tambahannya ada tambahan pertanyaan, katanya bapak dan ibunya ini ada harta bawaan masing-masing. Itu saja pertanyaan dari Pak Sakadi Gintung Pak Sakadi Wahyono. Silakan Ustaz. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika suami istri itu meninggal dunia kedua-duanya, tapi dalam waktu berbeda, tapi ketika pembagian waktu dalam yang sama, maka dengan cara bertahap, tidak kolektif kolegial. Apalagi di sini ada harta bawaan dari masing-masing. Contoh umpamanya, ilustrasinya sederhana, menikah selama 30 tahun, asetnya 1 miliar seumpama. Tapi sebelum menikah, si istri bawa harta bawaan berupa sawah seumpama, atau dikasih dari orang tuanya ketika orang petani itu ya. Sawahnya 100 bata seumpama. Kemudian si suami pun punya warisan dari orang tua dulu gitu loh, yaitu berupa rumah seumpama. Nah, berarti ketika suami istri bawa harta bawaan dipisahkan terlebih dahulu di luar dari harta bersama.
Nah, sawah dari miliknya istri dinilaikan rupiah sumama 100 juta gampangannya. Kemudian rumah dari warisan orang tua miliknya suami itu dinilaikan rupiah 200 juta sumama gampangannya. Kemudian langkah pertama itu aset harta bersama dibagi dua dulu. Walaupun berupa rumah ataupun sawah, tanah milik harta bersama di setelah menikah dibagi dua dulu. Ini 1 miliar sama dengan berapa masing-masing? 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Yang meninggal duluan siapa tadi itu? Suami ya, sumama ya? Iya. Suami meninggal dunia duluan. Berarti suami ini aset harta bersama 500 juta plus harta bawaannya si suami dari warisan orang tua dulunya ya. Nilainya 200 juta. Berarti harta waris milik suami sebesar 500 plus 200 berarti 700 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya. Walaupun meninggal dunia tetapi dia dapat dulu. Karena ini hukumnya milik si suami dulu masalahnya, bukan langsung dibagi setelah satu sekali tahap, tidak. Istri dapat 1/8, kemudian 2 anak laki 2 anak perempuan asobah bil ghair. Berarti 1/8 dari 700 juta berapa? Tuh, sisanya adalah 7/8-nya untuk anak-anaknya. Anaknya laki dapat 2/6, anak perempuan dapat 1/6. Dari mana angka 6? Kan anak laki-laki 2, masing-masing 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Anak perempuan 2, masing-masing 1. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6 kan gitu loh. Ya. Berarti anak laki-laki dapat 2/6 dari 7/8-nya 700 juta tadi. Kemudian anak perempuan 1/6-nya dari 7/8-nya tadi. Selesai. Kemudian tahap yang kedua miliknya istri ataunya ibu anak-anak. Langsung diwaris kepada keempat anak-anaknya. Kalau seandainya ayah atau ibunya si istri ada, dia dapat. Kalau tidak ada, ya nggak dapat. Gitu lah. Seandainya tidak ada nih, maka miliknya si istri itu dapat ada 2, ada 3 malah. Pertama adalah separuh harta dari harta bersama. Kedua, harta bawaan dari istri tadi senilai 100 juta ya. Dan yang ketiga adalah 1/8 warisan dari suaminya. Tuh, jelas itu. Oke. Jadi ada 3 kategori istri meninggal keduanya tadi itu loh. Yakni separuh harta dari harta bersama, kemudian harta bawaan milik istri sebelum menikah punya yakni 100 juta dan harta waris dari suaminya 1/8. Langsung diwaris kepada keempat anak-anaknya. Masing-masing sama. Anak laki-laki dapat 2/6, anak laki-laki kedua dapat 2/6, anak perempuan 1/6, anak perempuan yang kedua 1/6. Kalau sudah mendapatkan aset masing-masing, tinggal dijumlah. Anak laki-laki itu warisan dari ayahnya berapa? Ditambah dari anak laki-laki tadi dari warisan ibunya, di total berapa? Pasti ada laki dan perempuan beda. Pasti ada bedanya. Ya, bedanya itu kemudian dikasih kesempatan kepada anaknya laki-laki. Mau ngasih atau menghibahkan dari adiknya yang perempuan kah? Kalau enggak dapat dosa. Kalau memberikan jauh lebih baik. Bahkan ini dapat pahala tambahan sebagai hibah anak laki-laki kepada anak perempuan. Apalagi kalau kakaknya perempuan. Nggak inget ketika waktu kecil siapa yang ngomong kan gitu loh. Ternyata yang ngomong kakaknya perempuan, diberikanlah sebagai empatinya. Jadi tidak langsung dibagi cara rata, tidak boleh. Sesuai dengan syar'i, ketika sudah mendapatkan hak bagian masing-masing, kemudian diberi kesempatan untuk memberi atau tidak. Kalau tidak memberi tidak dosa, kalau memberi jauh lebih baik. Sehingga akan mendapatkan 3 keuntungan besar kalau dengan cara syar'i. Pertama, kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Kemudian kita mendapatkan pahala tambahan di saat anak laki-laki dapat banyak memberikan hibah kepada adiknya yang perempuan atau kakaknya perempuan. Dan yang paling utama lagi adalah harta-harta yang didapat secara syar'i pembagian waris itu akan barokah.
Jadi ada 3 keuntungan besar ketika membagi secara syar'i. Nah, kadang-kadang sekarang itu legowo kata Mas Icai tadi. Ikhlasnya terpaksa gitu loh. Ada dalilnya katanya antarodin. Itu tidak sesuai dengan dalil tentang money waris. Kalau antarodin hubungnya dengan jual beli. Itu. Jadi kita bersama-sama ayo kita menata merubah mindset kita. Yang namanya dibagi rata itu tidak mendapatkan keberkahan dan bahkan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 14 tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu idkhulhu naron khalidan fiha. Dan informasinya katanya ketika anaknya pertama perempuan, kadang-kadang yang memimpin pembagian itu anak perempuan dan dibagi rata juga. Ini tidak boleh. Jadi yang paling utama ini dalam pembagian waris yang menjadikan bias, yang menjadikan persoalan di masyarakat itu antara anak laki dan anak perempuan. Anak laki kata Allah dapat 2 bagian, anak perempuan kata Allah dapat 1 bagian. Bahasa Jawanya sepikul segendong. Insya Allah kalau sesuai dengan Al-Quran, Allah yang menyampaikan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu melihat dari tanggung jawabnya yang berbeda. Contoh semua dianalogikan. Punya anak 2 nih, Mas Ibrahim. Ya. Anak 2 ya. Ya. 1 anaknya di SD, 1 anaknya di SMA. Masing-masing anak itu karena kasihan anak laki, anak pertama, kedua itu anak kita semua dibagi diberikan ketika waktu saat dia sekolah dikasih 10 ribuan semua. Adil gak kira-kira? Anak yang SD dikasih 10 ribu, anak yang di SMA 10 ribu. Adilkah di sini? Adil nggak Mas? Nggak adil. Sebabnya apa? Tingkatannya sudah beda ya. Tingkatnya sudah beda. Ya. Mungkin kalau anak di SD mungkin tidak usah butuh transportasi gitu loh. Dan jajannya pun tidak begitu banyak lah gitu loh. Tapi kalau di SMA kan jauh sekolahnya, butuh transportasi. Yang kedua ketika jajan pun kalau dapat sedikit kan beda gitu loh. Di SMA dengan SD. Nah, artinya adil itu bukan berarti sama. Sama anak laki, anak perempuan, hak dan kewajibannya beda. Lebih banyak kewajibannya laki-laki daripada perempuan. Justru walaupun perempuan dapat sedikit, lebih enak sebetulnya sih. Contoh konkret, kalau perempuan tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ketika waktu menikah, tidak kewajiban memberi mahar, itu loh. Ya. Malah diberi mahar perempuan mah. Kalau laki-laki memberi mahar. Mahar atau mas kawin adalah kewajiban sebelum menikah, itu loh. Makanya ilustrasinya ketika ada orang tua meninggal dunia, asetnya 3 juta seumpama. Kemudian anaknya 2, anak laki, anak perempuan. Kalau berlaku 2:1, dari 3 juta itu anak laki dapat berapa kira-kira? Dapat 2 juta. 2 juta. Anak perempuan dapat 1 juta. Iya. Anak laki-laki mau menikahi calon istrinya. Uang 2 juta warisan dari orang tua ketika menikah akan bertambah atau berkurang 2 juta itu. Kita bicara harta warisan saja dulu. Pasti berkurang. Kenapa berkurangnya? Karena ketika menikahi calon istrinya kata walebe Pak Penghulu, berapa mas kawinnya? Karena mas kawin adalah hukumnya wajib sebelum menikah. Maka taruh diambil 1 juta. Berarti sisanya berapa? 1 juta. Tetapi adiknya yang perempuan, warisan dari orang tua dapat 1 juta ketika dinikahi oleh calon istri suaminya, pasti bertambah. Dari mana bertambahnya? Bertambahnya adalah mas kawin dari calon suaminya. Masing-masing mendapat 1 juta semua. Berarti anak perempuan dari warisan 1 juta, dari harta mas kawinnya 1 juta. Berarti 2 juta. Itulah yang dimaksud adil tidak mesti sama. Terima kasih. Ada satu penelpon, Ustadz, kita terima dulu Ustadz ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Oke. Bunda Indra, Ustadz. Ya.
Dari Pelayangan, Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kalau mau tanya nih Ustaz. Iya, Sudah kejawab semua. Iya, jalan-jalan dulu cari inspirasi. Nah, sepertinya nemu nih. Ingin Oke. bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Mohon penjelasannya Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja, Terima Ustadz. kasih Bunda Indra, ternyata tidak kelewat juga. Yang lainnya mungkin lupa atau gimana, nggak bersama. Bingung juga mungkin mau Bingung nanya. juga. Mau nanyanya bingung. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat 188 kita ambil dua variabel. Variabel pertama, kita tidak boleh makan dengan cara jalan batil. Maka ketika dengan cara batil kita hati-hati dong. Iya. Terutama dalam harta warisan, kita bicara warisan saja, bukan menjual beli ya. Maka ketika kita orang tua meninggal dunia, bagikan dengan cara syar'i. Insya Allah tidak, kalau dengan syar'i tidak akan batil gitu loh. Serupiah pun akan dipertanggungjawabkan masalahnya. Surat An-Nisa ayat 6 itu dijelaskan, ketika makan milik anak yatim dengan cara tidak sesuai karena orang tua meninggal dunia, itu bagikan makan bara api bahkan itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel kedua adalah jangan kau bawa di hakim katanya tadi ya. Ya. Khawatir nanti menjadi hal yang tidak baik, mohon maaf. Yang namanya hakim atau di pengadilan itu kadang-kadang banyak orang yang benarnya. Tapi ada juga yang tidak benar. Istilahnya mafia hukum lah katakanlah. Saya juga dapat informasi dari pengacara itu, ketika mau menjadi ending terakhir, mau putusan, itu konon katanya, ini mohon maaf ini ya. Ya. Ini ada hakim sebagai hakim apa istilah itu, sebagai hakim yang tidak baik lah. Ya, sebagai salah satu yang tidak baik itu mencari sana sini dari pengacara satu pengacara lain. Mau kemana li condongnya, besarnya mana? Kadang-kadang demikian. Karena dalam hadis pun hakim ada 3. 2 masuk neraka, 1-nya masuk surga. 2 masuk neraka, dia ngerti tentang hukum. Tapi karena ada konspirasi masalah uang, dia menghukumi tidak secara yang dia hukumi gitu loh. Oke. Ada hakim yang kedua, dia ngerti tidak kapasitasnya, dia berani menghukumi itu. Tapi hakim yang ke-1 ini adalah dia ngerti, kemudian hukumi sesuai apa yang dia ngerti. Ini gara-gara ada mafia hukum itu kadang-kadang. Nah, itu diantaranya. Oke. Jadi kita Baik. hati-hati, makanya kalau bisa ada persoalan-persoalan jangan terburu-buru ke ranah pengadilan. Baik. Dimediasi dulu. Mudah-mudahan dengan mediasi itu menjadikan keberkahan semua. Baik. Win-win solution. Iya. Ya itu. Oke, Ustadz, tidak terasa hampir pukul 6, Ustadz. Oh, iya ya Allah. Iya, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz tentang apa tema kita di pagi hari ini. Silakan. Oke Mas, terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain. Mudah-mudahan dengan melalui rezeki pagi ini kita dapat mendapatkan suatu tambahan ilmu. Artinya kita hati-hati dalam membagi ini. Jangan asal-asalan dan jangan bikin aturan sendiri. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, harapan kita, doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah akan tercapai. Wa fil akhirati hasanah akan terdapatkan, terutama waqina azabannar. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Mudah-mudahan yang kita harapkan demikian. Terima kasih. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 26 Januari 2022. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai di sini religi pagi. Selamat pagi, sampai jumpa. Baru saja usai religi pagi
di Pro 1 RRI Cirebon.